Ya, yang ditunggu-tunggu telah tiba, Earphone SR yang versi terbaru ya, 2024 harusnya ini. Thank you banget buat yang sudah request untuk dibawakan sebuah smartwatch terbarunya Earphone ini. Langsung kita unboxing, dan ini udah saya tes sebelumnya. Kemarin baru tiba guys, jadi saya baru sempat upload hari ini ya. Happy New Year buat semua teman-teman yang ada di channel ini. Ya, untuk kemasannya kita nggak perlu banyak bahas, seperti biasa ini mah ya. Waktu pertama kali lihat untuk produknya ini, saya pikir mirip-mirip seperti smartwatch kebanyakan lah ya. Wah, bentuknya bulat, round screen, dia punya tombol ada 2, modelnya seperti ini. Kira-kira mengingatkan kita seperti smartwatch tipe apa nih? Seri Colmi kah? Atau brand China lainnya gitu? Emang sih untuk harganya sendiri ini terbilang murah ya, 290 ribuan saat video ini tayang. Saya beli ini di Advan Official Store-nya langsung ya. Link pembelinya saya taruh di deskripsi di toko Oren. Displaynya sudah memakai AMOLED screen, harga 290 ribuan, nggak nyampe 300. Mantap sih ini. Untuk resolusinya juga terbilang besar ya, 466 kali 466 pixel. Wow, ini untuk kontras warnanya cakep banget, medok gitu ya. Dan kalau saya lihat untuk layarnya masih belum ada auto ya pastinya, harga segini mah. Untuk displaynya sendiri terbilang smooth ya. Ini nggak ada masalah sih, tidak ada lag dan benar-benar bagus kualitas displaynya. Kecerahan layar untuk di outdoor saya tes seperti ini tampilannya ya. Dengan brightness-nya ini saya fullin. Tombol kita bisa ubah-ubah, dia punya pilihan watch face yang disediakan bawaan smartwatch-nya ini nggak terlalu banyak sih, tapi cukup lah. Dan tombol yang bagian atas scroll-nya ini tidak bisa masuk ke menu utama ya, jadi hanya meredupkan layar aja. Tombol yang bawah untuk masuk ke mode sport olahraga. Dia belum ada GPS pastinya ya. Di sini ada timer penghitung mundur di mode olahraga. Juga kalau saya slide ke kiri atau ke kanan tidak bisa menampilkan Bluetooth Music. Menu utama kita perlu slide dari kiri ke kanan. Tampilannya seperti ini. Kita bisa gunakan crown buttonnya untuk scroll seperti ini. Tapi menurut saya ini masih kurang sensitif atau kurang presisi ya ketika diputar gitu. Saya coba tes double klik juga nggak bisa untuk mengganti tema atau view UI-nya. Jadi kita lihat di menu shortcut-nya ini juga terbatas ya. Tidak bisa di custom atau ditambah. Otomatis kalau untuk ganti menu atau view UI kita perlu masuk ke dalam setting, pilih menampilkan, lalu tampilan menu. Di sini kalau kita lihat banyak pilihan tambahan tema ya. Bisa dilihat. Saya tes untuk fitur Bluetooth call-nya menggunakan smartphone Android terhubung ke WhatsApp call. Ini bisa ya mengangkat telepon WhatsApp call dari smartwatch-nya langsung. Bisa memunculkan nama pemanggil dan juga logo WhatsApp. Notif chat masuknya terlihat ini karakternya terbatas, tidak bisa banyak karakter. Kalau saya lihat dia perlu di slide begini ya modelnya. Di sini juga ada nama pengirim dan logo WhatsApp-nya. Ini salah satunya udah saya install watch face dari bawaan aplikasinya. Aplikasinya menggunakan David App. Terlihat untuk analog watch face detiknya ini menyapu. Cakep. Di aplikasinya David App terbilang lumayan banyak pilihan tambahan watch face yang bisa kita install, semuanya gratis dan masih bisa kita custom untuk pilihan watch face yang kita mau nih. Dari warna-warnanya juga cakep. Kemudian screen time off kita bisa atur dari aplikasinya David App sampai 30 detik lamanya. Atau dari bawaan smartwatch juga bisa ya. Kita masuk ke dalam setting lalu pilih yang tidur, screen time off. AOD tersedia, dia ada 2 pilihan aja, analog dan digital. Kalau kita coba tes di backup layar mati ini nggak bisa, dan saya miringin. AOD-nya sendiri terbilang ya seperti kebanyakan smartwatch pada umumnya ya, smartwatch di harga segini mirip-mirip lah AOD-nya. Dan saya coba tap to wake, ini ketika AOD aktif tidak bisa. Raise to wake ketika AOD aktif juga tidak bisa ya. Jadi dia fungsinya hanya AOD aja, diam begitu aja ya, nggak bisa memunculkan watch face utamanya. Untuk fitur-fitur seperti fitur kesehatan yang dibawakan smartwatch dari Advan ini, terlihat ini sensornya saya tempelkan ke jari saya. Dia berjalan secara dinamis ya atau berkelanjutan. Sini juga ada fitur yang namanya BP atau blood pressure. Menekankan ini adalah stress level ya harusnya. Dan ini harus kita pakai secara kencang ya di lengan saya, di lengan kita maksudnya, jangan sampai kendor. SpO2 atau blood oxygen ini juga tersedia, dia langsung berjalan otomatis tanpa di tap. Rana adalah remote kamera. Ini saya coba tes untuk foto ya. Sini kita tes, ya dia muncul timer penghitung mundur di sini, baru bisa memfoto. Jadi dia harus menggunakan timer, jadi nggak langsung foto gitu. Bagian Bluetooth musik terlihat UI-nya begini banget ya. Di sini ada pengaturan volume yang bisa kita naik turunin dengan mudah. Layarnya cakep sih ini, bagus beneran.
Ada play, pause, next, dan preview. Suara AI di sini harus terhubung ke aplikasinya David App ya. Kita harus tap baru bisa mulai. Karena smartphone saya menggunakan Samsung, dia terhubungnya ke Bixby. Jadi kita perlu login dulu atau sign in. Fitur seperti timer ini tersedia, waktu penghitung mundur ya. Alarm, stopwatch, jam dunia juga ada di sini, world clock. Pelacakan siklus ini untuk kewanitaan, harus terhubung ke aplikasi. Find phone ada. Saya coba tes, ya dia muncul dan bergetar ya, dia ada nada deringnya juga muncul. Untuk ukurannya sendiri di strapnya nih lumayan cukup panjang, buat kamu yang berlengan besar masih cocok sih menurut saya nih, masih bisa lah ya. Apalagi disediakan 2 penyangga strap di sini. Saya coba pakai seperti ini tampilannya ketika dipakai di lengan saya yang kecil ya, lingkar 16 cm. Saya coba tes raise to wake-nya, ini berjalan sangat responsif. Diameternya saja sih menurut saya ini agak besar sih ya kalau di lengan saya yang kecil. Dan ketebalannya menurut saya cukup standar, nggak terlalu tebal banget dan juga nggak tipis. Ya ketebalannya menurut yang tadi saya bilang cuma 11 mm lebih ya. Ini kurang lebih 12 mm lah. Untuk diameternya bener kan 44 mm lebih. Lak-tulaknya lumayan besar di 50 mm lebih. Dengan strap 22 mm. Menurut saya untuk smartwatch ini terbilang ringan lah ya. Di bawah 50 gram, di 49,2 gram aja berat bobotnya dengan strapnya. Baterai yang disediakan dari smartwatch Advan SR ini cuma 220 mAh aja, nggak terlalu besar banget. Mengingat ini bodinya slim ya, nggak terlalu besar banget dan nggak terlalu tebal. Untuk Bluetoothnya dia masih menggunakan versi 5.2, belum yang 5.3 ya. Kesimpulannya dari saya untuk smartwatch terbarunya Advan SR AI, ini AI nih, bukan all. Di harga 290 ribuan saat video ini tayang, menurut saya ini cukup worth it ya. Di harga yang dikasih dari Advan, tidak sampai 300 kamu dapat display AMOLED, cakep. Walaupun memang untuk UI dan tampilannya seperti smartwatch China kebanyakan di harga segini. Display juga terbilang smooth, lancar, mantap, walaupun memang bukan yang paling terbaik ya. Bluetooth call bisa, saya coba tes menggunakan WhatsApp call dari Android, ini connect dan bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch. Rest to wake lancar, cuma kekurangannya di bagian crown dia tidak bisa untuk masuk ke menu utama ataupun double klik mengganti tema view UI tidak bisa. Dan untuk baterainya juga terbilang cukup kecil sih kalau menurut saya di 220 mAh. Karena ini baru semalaman saya gunakan atau saya aktifkan, baru turun sedikit aja sini dari full ya. Saya lihat. Jadi ingat sekali lagi untuk ini adalah smartwatch 200 ribuannya dari Advan ya. Bukan Colmi ataupun tipe-tipe merek China lainnya. Walaupun memang jeroannya sih kalian udah tahu sendiri lah ya. Kalian kan pengikut saya sudah lama. Jadi pasti tahu lah smartwatch China kebanyakan seperti apa. Oke, saya Freddy. Thanks for watching. Setidaknya mengobati rasa penasaran saya dan menjawab requestan kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.